Hai. 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 Jadi saya dengar kalian mau pinjam uang di perusahaan. Maaf saya salah. Nama saya Jason, ini Ben, dan kami wirausaha dan penemu. Kami ingin bilang kami hadirkan masa depan. Sekarang, cobalah pejamkan mata Anda. Aku lebih suka buka mata. Saya Bayangkan. menjamkan mata. Anda dan teman-teman sedang berpetualang di alam, lalu Anda lihat kubangan. Ada apa di sana? Ada pantulan wajah Anda, ada rambut lurusmu yang menutupi matamu. Perkenalkan, pengeriting rambut pria portable pertama. Boom. Jangan disentuh, masih panas. Gagangnya jadi panas. Kamu cium bau itu? Itu bau kesuksesan, Jason. Saya rasa itu bau pengeritingnya masih menyala. Anda tahu, ini masih perwarupa. Dan tahukah apa tadi kami sebut ini Ya. portable? Lihat talinya di belakang. Anda bisa Berdiri, taruh di tunjukkan. samping Anda. Biar Anda saya akan tunjukkan. suka Kelihatan saat pas Anda dalam lihat Saya samping rasa ini. tidak masalah. Taruh di sini, coba Sudah. di sabuk Anda. Saya rasa tidak perlu. Sudah. Berapa banyak uang yang diperlukan? Ini wajah tersenyum. Mungkinkah kalian punya sistem bisnis? Saya pikir andai Anda mau menjamkan mata tadi, ini semua akan menjadi masuk akal. Kalian tahu? Cukup sampai di sini. Anda tahu kami akan menelpon Anda. Jika Anda berubah pikiran, Telepon kami. Ya, katakan padanya. Terima kasih. Panas. aku harap dia mau menutup Aku matanya tak tadi. paham, Bung. Sungguh. Ayo pergi. Au! Benedict Cumber. Teleportasi. 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 Teleportasi Mungkin seperti menyimpan data cadangan di pikiran. tanpa harus membaca. Bisa langsung kirim informasi ke semacam kartu dan disimpan di otak 5 menit dan selesai. Entah jika ada di Amerika, tapi tak ada di Afrika. Di mana kamu taruh piring kotor, lalu itu mencuci sendiri. Bukan mesin cuci piring, astaga. Cara membuat uang sendiri. Salin saja uangnya, jadi tak perlu kerja. Transportasi yang lebih cepat dan lebih bersih. Bukan mesin cuci piring. Jetpack mungkin keren. Kamu tahu jetpack pribadi? Pasti keren punya jetpack. Saat mengurus kebutuhan harian, terbang kemanapun Ya, sesuka atau kamu. mobil terbang. Mobil terbang, Mobil terbang. baju Iron Man. Pasti keren. Mungkin seperti lengan robotik, mengambil dan membersihkan dan mencucinya, mengeluarkan makanan dan Mesin cuci kedengarannya piring. konyol saat kamu mengatakan itu keras-keras. Dalam 120 tahun terakhir, angka harapan hidup telah bertambah 2 kali lipat. Rata-rata kita akan hidup 2 kali lebih panjang seperti orang di abad 19. Kita hidup di dunia dengan antibiotik, prosedur bedah canggih, inovasi mutakhir dalam ilmu medis. Beberapa tahun lalu, keluargaku mendapat kabar buruk. Kakakku, Kevin, yang bekerja di luar kota mendadak sakit di kamar hotelnya. Setelah serangkaian tes, ternyata dia mengidap kanker otak. Jadi selama 1 tahun, dia menjalani operasi lalu terapi radiasi, kemoterapi, dan ajaibnya pengobatannya berhasil. Awalnya dia diberi harapan hidup 18 bulan. Tapi itu 3 tahun yang lalu. Dalam 2 tahun terakhir, ia menjalani hidup tanpa kanker. Dan aku sangat bersyukur tinggal di zaman sekarang di mana kita bisa mendapat pengobatan tercanggih karena kemajuan ilmu medis. Tapi sekitar sepekan lalu saat kami sedang syuting proyek ini, aku dapat SMS dari Kevin. Dia baru saja mendapat hasil dari check up rutinnya. Kali ini mereka menemukan tanda-tanda kanker otak. Jadi dia harus kembali kemoterapi. Kami selalu tahu ada kemungkinan dia sakit lagi.
Sifat dari kanker yang dideritanya adalah sangat mungkin untuk muncul kembali dengan cepat. Dan walaupun ada pengobatan canggih yang menolongnya melawan kanker, tak ada pengobatan yang bisa mencegahnya datang kembali. Inilah kenapa aku cerita soal ini. Karena pada suatu titik, kita semua menghadapi hal seperti ini. Entah itu masalah kesehatanmu atau kesehatan orang yang kamu sayangi. Di saat seperti ini, kita jadi bergumul dengan pertanyaan, apakah Tuhan menyembuhkan? Jika kamu cari di Alkitab, kamu akan dapati bahwa menyembuhkan termasuk sifat Tuhan. Keluaran 15 ayat 26 berkata, Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saat Alkitab bicara soal kesembuhan, itu bukan hanya soal kesembuhan emosional atau psikis atau rohani dan semua hal itu, tapi juga kesembuhan jasmani. Injil penuh dengan kisah bagaimana Yesus menyembuhkan dengan ajaib. Teman kita Crystal sungguh telah mengalami ini secara pribadi. Saat remaja, aku sangat atletis. Aku pingsan setelah balapan yang rasanya aneh menurutku. 3 pekan kemudian, suatu hari saat aku sedang membuka sweaterku dan waktu tanganku terangkat seperti ini, aku tak bisa bernapas sama sekali. 3 atau 4 pekan kemudian, suatu pagi, aku bangun dengan benjolan di leher. Mereka menggunakan sinar X, CT scan, dan semuanya untuk memeriksa dadaku. Dan aku dikirim ke RS anak dengan ambulan. Dalam 2,5 hari, aku menjalani biopsi. Didiagnosa kena kanker dan mulai menjalani kemoterapi sejam kemudian. Tegang sekali. Di saat mereka menemukan penyakit itu, sebenarnya hidupku cuma tersisa maksimal 2 pekan. Pertama kali masuk ke ruang perawatan, ngeri rasanya menuruni lorong, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Pekan pertama di rumah sakit, grup pemudaku menelpon dan mendoakanku. Seluruh jemaat mendoakanku saat itu, dan itu luar biasa melihat dukungan jemaat. Setahun kemudian, aku masih di kemo. Jadi sudah 20 bulan sampai titik ini. Aku diminta bernyanyi di Story Maker, perkumpulan pemuda kami. Ya, aku tak tahu kenapa setuju bernyanyi karena aku ada jadwal kemoterapi sebelum akhir pekan dan konsumsi pil berat berhari-hari. Dan aku tahu rasanya akan sakit. Tapi untuk beberapa alasan, aku tidak bilang tidak. Aku ingat kami bermain hari Jumat dan Sabtu, dan aku sedang sangat kesakitan. Saat masuk ke gedung dengan rasa jengkel, aku merasa Roh Kudus bilang, Crystal, sesuatu yang sangat menyenangkan akan terjadi padamu malam ini. Aku lagi duduk di bagian belakang stadion, di samping sahabatku, dan tiba-tiba aku merasakan hadirat Tuhan yang paling kuat, indah, dan penuh kasih padaku. Aku tak bisa bergerak, hanya diam seperti ini dan mulai menangis. Tak pernah kurasakan hal yang seperti itu. Yang bisa kupikirkan adalah Yesus akan menyembuhkanku. Tak pernah aku seyakin itu soal sesuatu dalam hidupku. Aku sakit kepala dan sakit kepalaku itu hilang. Ada rasa panas yang menjalar ke jantung dan rasa sakit di ginjalku hilang. Aku tidak merasa mual untuk kali pertama dalam hampir 2 tahun. Dan kuceritakan itu ke orang-orang di stadion. Kuhubungi dokterku 2 hari kemudian. Saat aku pulang dan kubilang yang terjadi dan 2 suster kepala mengadakan tes lanjutan. Ya, tak ada kanker lagi. Hasil tes ginjalku sempurna dan hasil tes jantungku kembali normal. Para susterku mulai menangis dan dokterku tercengang. Ayah si dokter adalah penginjil. Dia menghadiri banyak pertemuan dan melihat banyak orang disembuhkan. Dia percaya pada apa yang terjadi padaku. Lalu dia bilang kalau sebenarnya sudah sejak lama dia tidak begitu memikirkan Tuhan. Jadi ia merasa kalau apa yang terjadi padaku adalah hal yang luar biasa. Aku lihat Tuhan menyembuhkan orang hari-hari ini. Kurasa begitu, pasti. Aku percaya. Belum pernah lihat yang begitu, tapi aku pernah dengar cerita dan kurasa itu keren. Yang tampaknya mukjizat bisa terjadi, tapi ada semacam sains di baliknya. Benar tidaknya kita telah menemukan apa itu sebenarnya. Dokter yang sembuhkan. Kurasa Tuhan bisa seketika menyembuhkan atau ada prosesnya, tapi aku percaya dia menyembuhkan. Kurasa semua itu hanya khayalanmu saja. Aku tidak begitu percaya, kurasa kamu menyembuhkan diri sendiri. Kurasa itu bukan hal besar. Cuma omong kosong. Rasanya tidak masuk akal bahwa Tuhan berperan dalam kesembuhan. Jika Tuhan menciptakan kita dari ketiadaan pada awalnya, tentu Dia bisa menghidupkan kita dalam hitungan detik. Entah, hal-hal aneh sering terjadi.
Injil menunjukkan bagaimana Yesus berkuasa menyembuhkan. Matius berkata, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tapi bukan cuma Yesus, dia juga memberikan kuasa pada para muridnya untuk menyembuhkan. Di kitab Kisah Rasul, para murid berkeliling menyembuhkan yang sakit. Dalam sejarah gereja, selama berabad-abad, pengikut Yesus berbuat hal yang sama. Bahkan saat ini, Tuhan masih memakai orang-orangnya untuk menyembuhkan. Dia memberimu kuasa. Tak hanya untuk orang Kristen yang sangat religius, tapi untuk setiap orang Kristen. Ya, dia mengajak kita memberikan kabar baik tentang Yesus kepada sesama dan menyembuhkan yang sakit. Di Alpha, kami ingin memberi setiap orang kesempatan didoakan untuk kesembuhan. Temanku Jos sedang mengikuti Alpha, dan suatu malam ada perempuan yang minta doa kesembuhan. Di kedua lengannya ada bekas luka karena ulahnya sendiri. Dia sering pakai baju lengan panjang untuk menutupinya. Malam itu teman-temannya mendoakannya. Bekas luka itu mulai memudar, lalu hilang tepat di depan mata mereka. Jos menggambarkan reaksi mereka lewat Facebook. Ada sedikit teriakan dan banyak sukacita saat semua sadar apa yang sedang terjadi. Aku suka kisah ini. Salah satu alasan mengapa kisah ini menarik bagiku bukan saja karena betapa luar biasanya bekas lukanya sembuh, tapi karena kesembuhan fisik yang dialaminya merupakan gambaran yang Tuhan kerjakan di dalam hatinya. Tuhan menyembuhkan hati kita. Saat kita berdoa untuk kesembuhan, kadang orang disembuhkan. Tapi terkadang ada orang-orang yang tidak disembuhkan. Saya juga tidak tahu mengapa demikian. Salah satu teman baik kami, Joy, mengalami kecelakaan motor parah 10 tahun lalu. Kakinya patah jadi 150 bagian lebih, dan sejak saat itu ia terus kesakitan. Dia sudah didoakan ratusan kali, tapi belum sembuh total. Yang luar biasanya soal Joy adalah, walau sakit dia adalah salah satu orang paling periang. Imannya pada Tuhan dan kasihnya bagi sesama begitu menginspirasi. Meski dia belum sembuh total, kami tetap berdoa dan mempercayai Tuhan untuk hidup dan kesembuhan Joy. Bapak Raniero Cantalamessa berkata, kita bebas minta Roh Kudus kapanpun untuk menyembuhkan kita. Tapi jika Roh Kudus tidak berbuat itu, jangan berpikir kalau kita tidak punya iman, atau bahwa Tuhan tidak sayang kita, atau bahwa Tuhan sedang menghukum kita. Mengalami mujizat kesembuhan atau tidak, satu hal yang tetap pasti, Tuhan sangat mengasihi kita dan mau mendampingi kita dalam setiap situasi sulit kita. Aku mengalami ini beberapa musim panas yang lalu. Keluargaku dan aku berdoa sungguh-sungguh agar Tuhan menyembuhkan dia. Tapi akhirnya jelas bahwa kakek tidak kunjung membaik. Walaupun sangat menyedihkan bagi kami merasakan damai sejahtera yang menopang kami melaluinya. Dibutuhkan iman untuk percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan. Iman juga dibutuhkan untuk percaya bahwa kita akan hidup kekal bersama Yesus saat kita mati. Kami tahu kakek telah mengalami mujizat keselamatan, hidup baru dalam Yesus, dan itu mujizat terbesar yang bisa kita peroleh. Alkitab berjanji bahwa kelak Yesus akan datang kembali dan Tuhan akan memperbaharui segala hal. Ada banyak referensi tentang kembalinya Yesus dalam perjanjian baru. Itulah saat dia akan mendirikan kerajaannya dalam kemuliaan, hari penghakiman dan hari pemulihan. Semua kesalahan akan diampuni. Akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Tak akan ada lagi sakit, penderitaan, maupun perkabungan. Rasul Paulus menuliskan adanya kerinduan dalam diri kita yang menanti hari ketika Kristus kembali, karena kita menantikan penebusan tubuh kita. Kadang di Vancouver, setelah musim dingin yang panjang, beberapa hari begitu hangat di awal musim semi. Hujan berhenti, matahari bersinar, rasanya seperti musim panas, dan tiba-tiba semua orang bercelana pendek dan berkaos. Tapi musim panas belum tiba, pekan berikutnya dingin lagi. Yang kami alami hanyalah mencicipi musim panas. Hanya mengingatkan bahwa musim panas segera tiba, dan waktu Yesus menyembuhkan orang sakit, rasanya seperti mencicipi masa depan. Mengingatkan kita kelak semua orang akan disembuhkan. Waktu kecil, aku banyak bermain basket dan mulai ada masalah dengan lututku. Kondisinya memburuk setelah aku bergabung dengan marinir kerajaan. Tendon dan ligamennya sobek. Alhasil, tempurung lututku seolah bebas mengambang di kaki. Aku tidak bisa berjalan dan duduk untuk waktu yang lama, apalagi berlari. Aku mengalami perubahan saat aku ikut Alpha. Aku diundang. Dengan enggan ku terima ajakan itu. Aku berpikir kalau aku pasti terlihat mencolok. Kamu tahu, perasaan sinis tentang segala hal. Lalu seorang pria bilang dia tahu ada pemuda yang lututnya bermasalah sejak lama dan ingin sembuh. Jika mau didoakan, boleh langsung angkat tangan. Pikirku, astaga, itu aku.
siapa yang bilang ke dia soal lututku? Aku angkat tangan setinggi rambut. 2 orang datang dan berkata, ingin didoakan? Aku bilang, ya, aku si pria lutut. Anda bilang Anda bisa mendoakan. Saya hargai itu. Lalu mereka mulai mendoakan, menumpangkan tangan ke lututku. Baru 30-40 detik doanya, ada kehangatan dan rasa tertusuk yang menggelitik di lutut. Aku jadi tertawa. Di akhir doa ada sedikit perbedaan. Aku dapat merasakan adanya perubahan. Tapi ingin kupastikan lagi, apakah enak dibuat untuk berjalan? Aku bilang, mundur, aku mau ngetes. Aku langsung berdiri dengan kedua lututku. Boom! Berdiri tegak dan tidak sakit lagi. Tak bisa dipercaya. Setelah waktu yang lama, berobat ke dokter terhebat, ke psikoterapis terhebat di angkatan bersenjata untuk mengatasi cedera ini. Dan cuma dalam 3-5 menit, aku jadi sembuh. Esoknya, aku lari 6 mil jauhnya dan rasanya sangat baik-baik saja. Saat aku SMA, adikku didiagnosa leukemia. Selama waktu itu, kami bisa saja kehilangan dia, dan ibuku mendoakannya terus-menerus, dan minta dukungan doa dari berbagai persekutuan doa. Rasanya seperti ini tidak mungkin, tapi kemudian jadi mungkin. Sekarang dia sehat dan bisa masuk kuliah, dan itu hebat. Aku dulu cedera otak. Aku kena pukul di leher dan kami melakukan pelayanan doa dan akhirnya aku sembuh total. Aku dapat konfirmasi dari fisioterapisku. Aku mendatanginya saat aku masih kesakitan dan lalu pekan selanjutnya dia bertanya, apa yang terjadi? Ini perubahan yang beda sekali. Setahun setelah aku lulus, ibuku didiagnosa kanker perut. Dia ke rumah sakit untuk bedah besar dan ada kesalahan dengan pembedahannya. Kami tidak tahu apakah dia akan pulih. Seluruh jemaat terus menjenguknya dan mendoakannya. Ajaibnya, dia pulih dan tetap sehat sampai sekarang. Tuhan mengundang kita untuk menjadi bagian dalam kesembuhan bagi sesama. Jika Tuhan memanggilmu berprofesi di bidang medis, itu panggilan yang hebat. Istriku Melisa bekerja sebagai suster yang merawat bayi-bayi sakit. Dia bagian dari tim orang-orang hebat yang menggunakan ilmu dan keterampilan mereka untuk menyembuhkan melalui obat-obatan. Sepanjang sejarah, orang Kristen telah melakukan ini. Dalam sejarah rumah sakit misalnya, para pendirinya biasanya adalah orang-orang Kristen. Di tahun 325 Masehi, setelah pertemuan besar para pemimpin jemaat, orang Kristen mulai membangun rumah sakit di tiap kota yang ada katedralnya selama masa kekaisaran Romawi. Rumah sakit tertua di Kanada didirikan di Montreal tahun 1645 dan dimulai oleh seorang suster Kristen. Tahun 1880-an, Kristen Metodis mulai membuka rumah sakit di kota-kota di seluruh Amerika Serikat untuk melayani orang-orang dari semua latar belakang agama dan keyakinan. Saat kamu berdoa demi kesembuhan orang, ingatlah, Tuhanlah yang menyembuhkan, bukan kita. Tak ada teknik sulap untuk mendapatkan apa yang kita mau. Tidak akan ada. Berdoalah hanya dengan iman dan kasih. Di Perjanjian Baru, kita didorong untuk berdoa dalam nama Yesus. Yesus mengajarkan bahwa ada kuasa dalam namanya. Hal lain dalam Perjanjian Baru adalah tentang penumpangan tangan. Saat mendoakan, mintalah izin ke orang yang akan kamu tumpangi tangan, mau ditumpangi tangan di bahu atau di bagian yang sakit. Mendengarkan adalah bagian besar doa. Dengarkan orang yang kamu doakan, tapi juga dengarkan Tuhan. Kadang Tuhan bicara sebelumnya tentang siapa atau apa yang harus didoakan. Dan sering di Alfa, pemimpin dan asisten kelompok kecil akan minta pada Tuhan kalau ada hal khusus yang dia mau sembuhkan. Dia mungkin bicara ke mereka dengan memberi gambaran kepikiran mereka. Kami sudah banyak mendengar kisah kesembuhan. Saat seseorang dapat firman atau gambaran, dan sama persis dengan apa yang orang itu derita. Setelah kamu mendoakan orang, tanya kondisi dan perasaan mereka. Dengan begitu kamu tahu apakah perlu terus mendoakan atau tidak. Karena jika mereka sudah sembuh, berarti kamu tinggal merayakan bersama mereka dan berterima kasih pada Tuhan. Jika belum, kamu bisa tanyakan apakah bisa terus mendoakannya. Kadang saat kita mendoakan, orang hanya sembuh sebagian, belum sepenuhnya sembuh. Yesus pernah menumpangkan tangan pada pria buta, dan ia bertanya apakah dia sudah bisa melihat. Si pria berkata, "Aku melihat orang-orang seperti pohon berjalan."
Jadi Yesus mengulurkan tangannya dan menumpangkan tangan pada kedua mata pria itu lagi. Kali ini saat pria itu membuka matanya, ia bisa melihat dengan jelas, matanya sembuh sepenuhnya. Saat musim panas beberapa tahun lalu, aku menghabiskan 1 minggu penuh di dapur kamp pemuda untuk mencuci piring. Salah satu orang mencuci piring bersamaku adalah seorang gadis bernama Shana. Saat pertama kali aku bertemu, segera aku tahu bahwa dia juling. Setelah ngobrol sedikit, aku tahu itu sangat mempengaruhi hidupnya. Jadi suatu malam di camp ini, ada kesempatan bagi pemuda saling mendoakan, minta kesembuhan. Ini bukan kali pertama Shana berdoa soal itu, tapi dia tetap naik ke panggung dan minta didoakan. Aku bertemu dia lagi malam itu di tempat cuci, dan aku langsung tahu bahwa ia telah sembuh. Terlihat di matanya berfungsi bersama dengan sempurna, raut mukanya juga beda. Esoknya aku ingin memastikan jika itu sungguhan dan ternyata dia benar-benar sudah sembuh. Tuhan telah menyembuhkan dia. Kejadian itu sudah lebih dari 5 tahun yang lalu dan kondisinya tetap sehat sampai saat ini. Bahkan dokternya tahu perbedaannya. Kesembuhan ini telah mengubah hidupnya. Bagaimana dia melihat orang lain, kepercayaan dirinya, bagaimana dia membaca dan melihat segalanya. Pastor John Wimber berkata, jika tidak mendoakan siapapun, maka tak ada siapapun yang disembuhkan. Sekarang kita mendoakan semua orang, dan beberapa orang mengalami kesembuhan. Inilah yang kami alami dan itulah sebabnya kami tetap mendoakan. Meluangkan waktu untuk saling mendoakan adalah kesempatan lain bagi Tuhan untuk mengisi hati kita dengan Roh Kudus-Nya. Entah disembuhkan atau tidak, kita tetap akan pulang dengan merasakan kasih dan kuasa Tuhan yang lebih besar. Jadi aku penasaran kalau mungkin kamu mau mencoba ini. Maukah kamu didoakan untuk kebutuhanmu? Atau maukah kamu mendoakan orang lain? Minta Tuhan menyembuhkan mereka.